Cek. Nanti saya bilang amin, haleluya. Langsung pet 7 kali. Nanti dari semua aba-aba shofar dari Gusipora di sini. Di sini atau di mana nanti? Ada pokoknya singers ini kalian maju lagi. Itu spotnya. Ada semua aba-aba shofar dari Gusipora. Itu spot, pokoknya spotnya tuh yang ada garis-garis. Nanti Vina di sini. Vina jangan bisa ke situ biar kelihatan. Semua aba-aba shofar dari oke. Itu spot, pokoknya spotnya tuh yang ada di sini ada garis. Iya. Langsung antep putar. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di hari yang ketiga dari perayaan Pondok Daun di Menara Doa Salomo dari Taman Doa Rumah Pengorbanan. Kembali kita bertemu saudara, walaupun juga ini hari Senin yang seperti biasanya kita melakukan live streaming untuk doa breakthrough, biar malam hari ini juga kita melakukan juga doa breakthrough ya saudara ya. Dan pastikan kita masuk dalam perayaan-perayaannya Tuhan. Terlebih lagi kita ada di dalam musim perayaan Pondok Daun. Mari saudara, kita akan petik hikmah dan kita akan belajar daripadanya. Dan juga kita mengalami kuasa yang dari Tuhan. Pondok Daun adalah perayaannya Tuhan. Dan marilah kita juga merasakan berkat Tuhan di dalamnya ya saudara ya. Dan mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini, oh Tuhan, sekaligus doa terobosan, kami juga merayakan ya Tuhan Hari Raya Pondok Daun, Hari Rayamu ya Tuhan Yesus. Tempat Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah perlindungan, Engkaulah menara kekuatan. Kesanalah kami mengungsi, kesanalah kami mencari pertolongan. Pondok-pondok-Mu, di dalam rumah-Mu Tuhan, di tempat Engkau berada ya Tuhan. Makasih Bapa. Malam hari ini kami pastikan kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan dan menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami mau bersuka cita, kami mau lepaskan sukacita kami meluap di hadapan-Mu. Karena kami tahu sukacita yang daripada-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari dan keadaan yang ada di depan kami yang semakin jahat. Kami tahu ya Tuhan, kebaikan-Mu selalu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita berikan sorak-sorai, haleluya. Janji Tuhan digenapi bagi orang yang berdoa dan percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, tepuk tangan bersama-sama. Kita yakin dan percaya, kita terima janji Tuhan malam ini. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah
bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ayo saudara, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Dia memberi kegirangan, terima kasih Tuhan. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ayo lebih lagi, ku terima janji Allah. Terima kasih Tuhan. Ayo, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Dia memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Yang baru dicurahkan, terima sukacita Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yang baru dicurahkan, haleluya. Ayo lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Ayo lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Terima kasih Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Yang baru dicurahkan, haleluya. Katakan haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, ku bersorak. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya, ini waktunya kami menyembah Engkau Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabar. Mari mulai berdoa di dalam roh saudara. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Syaralabaralabaralabaralabar.
Kini saatnya berdiri di altarnya, Maha Kudus hadir di sini. Dia hadir dimanapun saudara berada. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari lebih lagi. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, kami mengangkat
mana saudara berada saat ini. Hadiratnya ada dalam setiap aktivitasmu. Kami memuji Engkau. Malam ini hadirat Tuhan mencengkram kami. Hadiratmu mencengkram kami, ayo lebih lagi bersama-sama. Kita masuk tanah sucinya bersama para malaikat Kami puji Engkau Yesus, kami puji Engkau Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk hadirat-Nya Maha Oh, Shanananamayasi. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus dalam hadirat-Mu mari mulai sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, hanya saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berdosa, mari mulai menyembah di dalam Roh saudara.
Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari lagi. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari sambil mengangkat tangan nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, yes. Kami nyanyi bagimu, nyanyi haleluya, oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ayo lebih lagi. Nyanyi haleluya. Kami sambil mengangkat tangan kami bernyanyi bagi Engkau. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Nyanyi haleluya. Yes. Haleluya.
berdoa di dalam roh lebih lagi saudara. Mari dengan kuat lebih lagi.
Kami lambaikan tangan kita, katakan haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Dia ajaib lebih lagi. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Ayo lebih lagi, umat Tuhan. Haleluya, 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 yes, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Nyanyi haleluya. Ayo kita berdoa di dalam roh lebih lagi, saudara. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Haleluya. Engkau ajaib Yesus, perbuatanmu dahsyat Tuhan. Mari terus berdoa di dalam roh, saudara.
Keluarga kami, Kau Tuhan, atas negeri kami, Kau Tuhan, atas bangsa-bangsa. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas kota kami Tuhan, kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kota kami malam ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi negeri kami malam ini Yesus. Ini doa kami, ini doa kami Tuhan. Oh, nyatakan kuasa-Mu Itu menarik Tuhan. Hadirat-Mu turun atas bangsa kami. Hadirat-Mu melepaskan
turun atas Indonesia. Lawatan-Mu turun atas setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami. Lawatan-Mu turun Tuhan atas negeri kami Indonesia. Kami katakan Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diselamatkan di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami ya Tuhan. Indonesia dimahkotai dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu turun atas bangsa kami. Belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kasih-Mu ya Tuhan memenuhi bangsa kami. Kasih-Mu memenuhi bangsa kami ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hikmat, kebijaksanaan yang dari surga turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri Indonesia Maju, lembaga tinggi negara, gubernur, wali kota, bupati, sampai RT RW. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan memenuhi hidup mereka. Oh Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh akan memimpin dengan roh takut akan Engkau, boleh menegakkan kebenaran dan keadilan, dan kami boleh melihat Indonesia diubahkan. Indonesia tidak akan sama lagi. Indonesia yang baru bangkit dalam nama Yesus. Indonesia ditransformasi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, ini waktunya kebangkitan anak-anak muda terjadi atas Indonesia. Generasi Yeremia dibangkitkan atas Indonesia yang membawa kegerakan penuaian jiwa bagi Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga, membangkitkan anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, yang tidak kompromi dengan dosa, yang punya roh yang menyala-nyala, hati yang cinta mati-matian dengan Engkau. Mereka membawa terobosan, atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya transformasi terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kau sudah sembuhkan bangsa kami. Kau sudah pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Indonesia tidak akan sama lagi ya Bapak. Indonesia tidak akan sama lagi. Perubahan demi perubahan terjadi atas bangsa kami ini. Di dalam nama Yesus, transformasi terjadi di dalam segala bidang yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya atas bangsa kami ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terus tinggal dalam hadirat. Kita siapkan hati kita. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sekali lagi, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah, penuh seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Oh, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini malam yang ketiga kita boleh ada dalam perayaan Pondok Daud. Pondok Daud, dan kita percaya bahwa sesuatu yang luar biasa Tuhan telah sampaikan di hari pertama melalui Gembala Rayon di tempat ini, yaitu tentang sejarah bagaimana Rayon ini dituntun oleh Tuhan sampai merayakan setiap tahunnya perayaan daripada Pondok Daud. Dijabarkan oleh beliau, begitu gamblangnya tuntunan Tuhan, begitu hebatnya guidance sorga, begitu luar biasanya apa yang Tuhan sampaikan melalui Gembala Rayon di tempat ini. Dan malam hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada hari yang ketiga dalam perayaan Pondok Daud. Dan kemarin saya juga melihat hambanya Bapak Pendeta Rizal Solihin juga menyampaikan tentang bagaimana respon kita menghadapi Pondok Daud, yaitu menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Sehingga semua orang diberikan kemampuan dan kekuatan harusnya untuk menjadi alatnya Tuhan, the messenger of God, yaitu untuk menggenapi yang namanya Great Commission. Orang-orang Galilea masa kini untuk pergi ke segala bangsa, menjadikan semua manusia
itu murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante dimanapun Anda berada, mungkin di rumah, mungkin di jalan, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya malam hari ini ada lawatan Tuhan. Malam hari ini ada pengajaran Tuhan. Dan malam hari ini sorga akan membukakan rahasianya buat kita. Saya teringat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2015 saya diizinkan sampai tahun 2016 memimpin rombongan untuk pergi ke Tanah Perjanjian, pergi ke Israel untuk merayakan Pondok Daun bersama dengan orang-orang Israel yang diaspora. Mereka datang dari benua Eropa, mereka datang dari Rusia, mereka datang dari India, mereka datang dari segala belahan bangsa. Dan kami pun dari Indonesia juga datang ke Tanah Perjanjian untuk merayakan Pondok Daun. Yang kami bicarakan bukan masalah kesuksesan, yang disampaikan ke banyak orang tentang messenger of God, bukan lagi tentang bagaimana mukjizat, no. Tetapi yang disampaikan kebanyakan hamba Tuhan adalah bagaimana setiap orang mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Banyak orang menyampaikan nubuatan kapan Yesus akan datang, bagaimana orang mempersiapkan tentang mempelai Kristus yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau hari-hari ini kita berbicara tentang Pondok Daun, tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ini bukan berbicara tentang sesuatu yang menakutkan. Menurut saya, pemberitaan firman, pemberitaan tentang kedatangan Yesus yang kedua bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang membuat orang takut. Justru ketika kita menyampaikan kapan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, membuat kita waspada, membuat kita bersiap-siap, membuat kita mengerti, membuat kita memperbaiki diri. Supaya ketika saatnya Yesus datang, kapanpun itu waktunya, kita didapatkan siap untuk menjadi mempelai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan malam hari ini dalam perayaan Pondok Daun hari yang ketiga ini adalah The God and Time Plan. Apa rencana Tuhan pada akhir zaman? Dengan cepat saya akan bacakan saudara Hagai pasal yang kedua ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau saudara lihat hari-hari ini bukan hanya nubuatan, tapi sedang terjadi. Hagai pasal 2 ayat yang ke-8 berkata demikian. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi ayat yang ke-7 saya bacakan. Aku akan mengguncangkan segala bangsa. Dengan kata lain saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan genapi ayat ini, tidak ada satupun tempat yang aman. Tidak ada tempat satupun yang bisa untuk kita bersembunyi. Tempat yang aman hanya satu, yaitu kita ada dalam hadirat Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir. Kemana? Ke rumah ini. Apa yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? What kind of God and time plan? Yang pertama saya mencatat saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan rencanakan di akhir zaman? Yang pertama, I will shake heaven and earth, the sea and the dry land. Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang penelitian dari seorang ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung, bahwa akan terjadi mega tsunami di Indonesia,
di Kepulauan Jawa terutama, yang kekuatannya hampir mencapai skala Richter. Ketinggiannya bisa sampai 20-30 meter air laut itu. Tentu ada ketakutan yang luar biasa, tentu pemberitaan ini membuat kita bersiap-siap. Tapi kalau kita sebagai anak Allah mengerti, dalam Hagai ini dikatakan apa? Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau ini digenapi pada segala sesuatunya, sudah sangat-sangat dekat. Yang kedua saya pelajari saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. God and time plan yang kedua saya mencatat. I will shake all a nation. Aku akan mengguncangkan segala bangsa. Tidak ada bangsa yang tidak terguncangkan. Segala bangsa pasti akan terguncang. Karena firman ini pasti akan digenapi Tuhan. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, semua bangsa boleh terguncang, tapi rumah Tuhan akan menikmati hadirat Tuhan, akan menikmati kelimpahan Tuhan, akan menikmati sukacita Tuhan. Bahkan di dalam rumah Tuhan ada pujian penyembahan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu yang di rumah, opa, oma, om, tante, atau siapapun juga Anda ikut acara live ini. Tuhan akan mengguncangkan segalanya yang bisa diguncangkan. Tapi kita yang tinggal dalam kerajaan yang terguncangkan, sekali-kali tidak akan pernah terguncangkan. Amin. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat. I will fill this temple with glory. Aku akan memenuhi rumah ini dengan apa? Dengan kemuliaan. Saya begitu yakin dan percaya ketika pemberitaan firman disampaikan, memang hari-hari ini musim pandemi, memang hari-hari ini COVID semakin merajalela, tetapi bukan berarti anak-anak Tuhan stuck, bukan berarti anak-anak Tuhan treadmill tidak melakukan sesuatu. Justru di saat-saat seperti ini, kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ke segala makhluk. Bukan harus pergi. Kalau bahasa Yunani ini berkata pareotentes, pergilah tanpa batasan waktu. Sekarang Anda tidak perlu pergi. Anda bisa di tangan Anda, dunia bisa Anda kuasai. Anda beritakan firman, Anda share kebenaran firman Tuhan, Anda share acara-acara yang luar biasa untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya semua makhluk akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Pertanyaannya, pilihannya di kita kok. Apakah kemuliaan seolah-olah kita kangkangi untuk kita sendiri, atau kita mau menggenapi janji firman Tuhan, atau mau kita melakukan firman Tuhan? Poin yang keempat, apa yang Tuhan rencanakan di akhir zaman? God and time plan yang keempat, I will give shalom. Aku akan memberi damai sejahtera. Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Hagai pasal 2 yang ke-9 berkata demikian. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata di balik guncangan, di balik masalah, di balik hal-hal yang menakutkan secara daging, Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan shalom. Aku akan memberikan damai sejahtera, tentu buat orang-orang yang ada dalam rencananya, tentu buat orang-orang yang ada dalam kehendak Tuhan, tentu buat orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Pondok Daun ini saya ingatkan, kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya tidak lama lagi Tuhan pasti datang. Kapan? Itu rahasia Tuhan. Tapi yang jelas, tidak akan lama lagi dia akan datang. Pertanyaannya bukan minggu, bulan, atau tahun. Pertanyaannya adalah ketika dia datang tiba-tiba, sudah siapkah kita menghadapi situasi seperti ini?
Saya ajak dimanapun Anda berada, ini kesempatan yang baik ketika saudara diingatkan. Ini kesempatan yang baik ketika Anda mengaminkan firman Tuhan. Ini kesempatan yang baik untuk kita respect dengan apa yang menjadi nubuatan Tuhan. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, saat-saat seperti ini, terlebih dalam masa pandemi seperti ini, harusnya setiap orang percaya ketika mendengar pemberitaan tentang Pondok Daun atau pemberitaan tentang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, tidak memberikan space sama sekali atas hidupnya untuk menyimpan kebencian. Harusnya dalam masa-masa seperti ini tidak ada lagi sisa hati kita sedikit pun untuk menyimpan kekecewaan buat orang lain. Tidak ada alasan buat kita tidak sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan lagi buat kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat dekat. Anda akan mendapatkan shalom, Anda akan mendapatkan damai sejahtera, Anda akan mendapatkan sukacita ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan. Di luar Tuhan, Anda tidak akan pernah mendapatkan sukacita. Yang setuju katakan amin. Hanya dalam Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan jalan keluar. Hanya di dalam Tuhan, saya mau pastikan Anda mendapatkan jawaban. Dan hanya di dalam Tuhan yang namanya peace of shalom itu utuh saudara terima sebagai bagian daripada janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi Hagai pasal 2 mengatakan bahwa aku akan mengguncangkan segala bangsa. Tapi ada sesuatu yang tidak terguncangkan. Ini yang mau saya sampaikan juga buat saudara malam hari dalam perayaan Pondok Daun yang ketiga. Unshakable thing, apa yang tidak tergoncangkan. Yang pertama yuk kita lihat. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Hal-hal yang tidak tergoncangkan tentu dalam koridor kerajaan Allah. Yang pertama saya tarik kesimpulan adalah God atau Tuhan itu sendiri. For I am the Lord, I do not change. Bahwasanya aku, saudara dan saya adalah bani-bani yang akan lenyap. Sekalipun dunia lenyap, Alkitab berkata kita tidak akan lenyap. Yang setuju katakan amin. Betapa bahagianya membaca kebenaran firman Tuhan yang demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang saudara sembah bukan Allah yang pelin-pelan. Allah yang saudara bukan sedikit-sedikit berubah, tidak. Alkitab dengan jelas berkata, for I am the Lord, I do not change. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Usia kita bisa berubah, pelayanan kita bisa berubah, situasi gereja kita bisa berubah, pola doa kita berubah, bisa berubah. Tetapi dengar baik, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Intimidasi boleh ada, pandemi boleh berjalan, semua angka-angka, semua prediksi manusia boleh dikatakan. Tapi saya mau katakan dengan tegas sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tentu ada sukacita yang luar biasa kita mendengar hal ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kesempatan saya diberikan waktu oleh Tuhan bertemu dengan beberapa pemimpin tentang gereja mesianik yang ada di tanah perjanjian. Gereja-gereja mesianik, gereja-gereja yang tidak lagi membicarakan hal-hal yang tanda kutip duniawi. Tetapi mereka pemimpin-pemimpinnya sudah berbicara tentang persiapan bagaimana menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Mereka pernah berikan statement di hadapan kami, orang-orang Indonesia yang datang ke Israel waktu itu. Dia bilang begini, kalau kami seandainya mengumandangkan pujian, hari-hari ini kalau kami kumandangkan lagu di hadapan Tuhan, pujian kami cuma satu, Maranatha, Tuhan segera datanglah. Tapi jujur kita akui, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang Maranatha, Tuhan segera datang, tidak semua disambut oleh gereja.
Tidak semua disambut baik dengan komunitas kekristenan. Tidak semua sanggup, ya itu kan nanti dan nanti. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, hal yang tidak terguncangkan yang kedua apa Pak? Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua coba lihat Hebrew atau Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat ke-8 berkata demikian. Jesus Christ tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi apa Pak yang kedua yang tidak terguncangkan ketika semua diguncangkan, ketika semua bangsa diguncangkan. Hal kedua apa Pak yang tidak terguncangkan? Yang kedua adalah apa? Christ, yaitu Yesus Tuhan kita. Gereja yang saya pimpin saudaraku dari bulan Maret sampai hari ini secara kasat mata terguncang. Kenapa? Ibadah tidak jalan. Pertemuan tidak ada. Tentu kebiasaan-kebiasaan lama diubahkan oleh Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tentu kami mengalami guncangan. Tapi saya yakinkan jemaat yang saya pimpin dan saya yakinkan di setiap saya melakukan ibadah online. Bahkan setiap Kamis kami ada acara Back to the Bible. Kami ada pengupasan tentang Alkitab dan hari-hari ini kami ajak berbicara tentang things about hell. Semua berbicara tentang neraka. Kenapa? Saya berikan morning call, saya berikan wake up call, supaya apa? Kita tidak ada di zona nyaman. Karena semuanya akan terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Neraka ada, surga ada, dan dua-duanya itu adalah kekal. Pilihannya kita masuk ke neraka atau kita masuk ke surga bukan nanti ditentukan, tapi sekarang sebelum kita dipanggil Tuhan. Tapi yang luar biasa, berita sukacita malam hari saya sampaikan buat saudara. Hal yang kedua yang tidak tergoncangkan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai kapan saudaraku? Forever and ever. Hebatnya Tuhan kita. Dia adalah Allah yang sedang mempersiapkan rumah bagi kita. Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Alkitab dalam terjemahan lain berkata demikian. Sebab di mana aku tinggal, di situ kamu juga akan tinggal. Di rumah Bapakku akan ada banyak tempat tinggal. Buat siapa? Saudara dan saya yang senantiasa siap sedia untuk menyongsong kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Amen. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal apa yang tidak terguncangkan pada akhir zaman nanti? Saya minta saudara ikut membaca Matius pasal 24. Ayat yang ke-35. Yang pertama tadi adalah God atau Tuhan. Yang kedua adalah Christ, Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Word of God, yaitu firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara bawa Alkitab di rumah, saudara bawa line, kasih underline. Perkataanku tidak akan berlalu. Semua janji Tuhan pasti digenapi, dan semua janji Tuhan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Langit berubah boleh, bumi bergoncang boleh, laut memuntahkan isinya, ya bisa terjadi. Tetapi dengar baik, firman Tuhan akan tetap tinggal. Haleluya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan tahu tanda-tanda zaman, dia akan tahu tuntunan Tuhan, dia tahu yang namanya message daripada Tuhan. Dan dia adalah orang yang mengaminkan perkataan Tuhan. Haleluya. Sebelum pandemi, saya banyak ketemu orang-orang Kristen. Antar keluarga berdoa, Tuhan, kami tidak punya waktu
untuk berdoa bersama. Dan itu doa dinaikkan bertahun-tahun karena suami sibuk, istri punya kegiatan, anak-anak juga demikian. Sekarang ketika pandemi, semua di rumah, pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengaminkan doa yang pernah Anda naikkan sebelum musim pandemi? Banyak orang berkata demikian, Pak, kami nggak ada waktu untuk membaca firman dengan cukup. Kami tidak punya waktu untuk berdoa bersama. Kami tidak punya waktu cukup untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo, sekarang waktu Anda banyak di rumah. Waktu Anda banyak di tempat. Sarana apa yang tidak ada? Kalau Anda tidak punya Alkitab dalam bentuk live buku, Anda punya gadget. Anda punya handphone. Anda cari Google, Alkitab gampang ditemukan. Dan saya mau katakan sekali lagi, firman Tuhan adalah bagian yang tidak akan berlalu sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang engkau perkatakan hari-hari ini, itu yang akan terjadi. Apa yang engkau sampaikan hari-hari ini, itulah saudara. Kalau Anda memperkatakan firman Tuhan, termasuk nubuatan-nubuatan Tuhan, akan kedatangan kali yang kedua. Firman itu akan hidup atas hidup saudara. Firman itu akan hidup atas komunitas saudara. Dan firman itu akan hidup atas gereja saudara. Yang setuju katakan amin. Saya mau katakan demikian loh Bapak ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluargamu kuat, rohanimu kuat, gerejamu pasti kuat. Keluargamu kuat, gerejamu kuat, pasti bangsa kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan tidak pernah berlalu begitu saja. Haleluya. Poin yang keempat, hal apa yang tidak terguncangkan? Mari buka Ibrani pasal 12 ayat ke-28. Ibrani pasal 12 ayat ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Nah ini yang saudaraku yang mau saya sampaikan. Ini sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, yang akurasinya tidak bisa lagi diragukan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya di dalam Tuhan kita menerima janji Tuhan. Di dalam Tuhan kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pak Bu, di masa-masa demikian termasuk ibadah online, saya selalu tekankan, setiap ibadah yang kita ikuti, ingat loh, ibadah online itu bukan kita nonton ibadah online, saudara ikut ibadah online. Kalau saudara nonton, sikap saudara seenaknya. Tapi kalau saudara bagian dari ibadah itu, berbeda. Saudara akan mengaminkan firman itu. Coba lihat Alkitab ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saya sampaikan di banyak tempat, setiap kesempatan ibadah, mau online, offline, mau 2 orang maupun banyak orang, saya mau katakan, itu kesempatan yang luar biasa Anda berjumpa dengan Tuhan. Di banyak hal selalu saya sampaikan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap ibadah, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, apapun pencapaianmu, sehebat apapun ekspektasimu, saya mau katakan, itu kesempatan yang baik untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Maaf, dengan kata lain juga, kita adalah kesempatan yang baik untuk kita menaikkan ucapan syukur kita juga di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang tidak konsentrasi dalam ibadah akhir-akhir ini, kenapa? Karena memikirkan pergumulan, memikirkan masalah, memikirkan sesuatu yang hilang, pencapaian yang tidak bisa tercapai, pekerjaan yang mulai hilang, bisnis yang mulai tidak maksimal. Dengar baik. Untuk Anda mendapatkan sesuatu yang tidak tergoncangkan adalah beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tentu Anda nggak bisa beribadah sambil ngelamun. Anda nggak bisa beribadah sambil apa saudaraku? Sambil ngomongin orang. Anda tidak bisa beribadah saudaraku dengan apa? Dengan mencari-cari kesalahan orang lain.
Anda tidak bisa beribadah dengan baik, takut akan Tuhan, kalau Anda masih menyimpan kekecewaan. Anda menyimpan luka batin. Apalagi Anda tidak bergairah di dalam Tuhan. Saya sampaikan dengan segala kerendahan hati. Hanya orang yang sungguh-sungguh, yang taat dan menghargai hadirat Allah adalah orang-orang yang mendapatkan janji untuk tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa sih garantinya tentang God and Time Plan? Saya akan sampaikan dengan cepat. Yang pertama Tuhan berjanji, I am with you. Aku adalah Allah yang menyertai kamu. Sampai kapan? Sampai kesudahannya. Haleluya. Yang kedua, apa garansi atau jaminan Tuhan? Yaitu perjanjiannya, my covenant, janji yang telah kuikat. Janji bahwa Tuhan akan menjemput kita. Janji di mana Tuhan akan membawa tinggal bersama-sama di mana Dia tinggal. Janji di mana kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Janji di mana kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Tuhan bilang apa saudara jaminan yang kedua? My covenant, perjanjianku yang kuikat kepadamu. Itu pasti digenapi oleh Tuhan. Bahagianya Anda menjadi orang Kristen. Bahagianya kita menjadi anak-anak Allah. Bahagianya kita menjadi keturunan Yakub. Bahagianya kita orang yang hidup tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan haleluya. Amen. Jaminan yang ketiga, my spirit remain among you. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, kata Tuhan. Tuhan tahu kok, dalam kitab Wahyu juga dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tidak menyangkal namaku, makanya dikirim roh penolong itu buat kita. My spirit remain among you. Haleluya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amen. Yang terakhir, bahkan tadi dikatakan dalam Hagai pasal 29, the silver is mine and the gold is mine. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Kita menyembah Allah yang kaya. Kita akan dijemput dengan Allah yang luar biasa, yang notabene empunya langit dan bumi. Apa yang membuat kita khawatir? Allah yang akan menjemput kita adalah Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang di atas segala maha, dan Dia berfirman adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji firman-Nya. Saya berdoa buat setiap saudara dimanapun Anda berada. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, siapkan semua kemampuan diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Dan Tuhan yang kita sembah akan menepati janjinya untuk menyebut saudara dan saya sebagai mempelai Kristus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus melimpahkan saudara, dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat saudara. Saudara, angkat tangan saudara di rumah. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Pandang sorga, arahkan imanmu kepada Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang hanya daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus sempurna turun atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.